Ini yang prinsip kedua ini yang dikatakan Napoleon Bonaparte. Tahu Napoleon, tahu kan ya? Tahu lah, kayaknya orang sekolah gini tahu lah ya. Nah, yang dikatakan beliau, if you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight the lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion. Jadi gini, Napoleon tuh ini perumpamaan. Beliau mengatakan begini, kalau membangun sebuah pasukan yang terdiri dari 100 ekor singa, tapi pemimpinnya itu seekor anjing, nanti kalau dalam bertempur, singa-singa itu akan bertempur seperti seekor anjing. Dan sebaliknya, kalau membangun pasukan terdiri dari 100 ekor anjing, pemimpinnya itu seekor singa, nah anjing-anjing ini kalau bertempur ikut seperti seekor singa. Nah, perumpamaan ini apa? Perumpamaan ini begini, kalau kita menjadi pemimpin, ini kan yang hadir di sini semua punya anak buah enggak? Oke. Prinsipnya apa? Satu, tidak boleh mengeluh. Anak buah saya kurang ini, kurang itu. Ya sudah, Anda yang tanggung jawab, Anda yang bimbing. Lah kalau Anda sudah mulai mengeluh, setengah mati. Pasti enggak jalan. Karena yang di bawah sendiri itu juga melihat loh, bahwa bos saya itu, pimpinan saya itu hanya bisa mengeluh. Tidak berbuat apa-apa, tidak membuat kami itu bisa lebih maju. Terus Anda bilang, Pak ini tapi kalau anak buahnya memang susah dikasih tahu gimana? Nah gini, ini kan kalau saya cerita kereta api kan ada ini saksinya 3 ini, kan saya tidak mungkin bohong. Ya, bohong ini ada 3 penduduk ini di sini. Ya. Waktu saya masuk kereta api, saya 3 bulan setelah keliling ke semua instalasi besar kereta api itu, saya nggak ada Pak Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, saya sudah mau berhenti, sudah nggak mau saya. Kenapa? Pak Sofyan Jalil waktu itu Menteri BUMN bilang, Pak Yonan coba aja setahun. Kenapa kok sekarang mau berhenti? Saya bilang begini Pak, kalau menurut catatan ya, catatan kepegawaian di kereta api waktu saya baru masuk, sekarang udah beda, udah nggak ada, semua udah pensiun. 70% waktu itu pegawai kereta api itu pendidikan dasarnya itu hanya SD dan SMP. Coba 70% waktu itu. Nah, kalau 70% benar kan ya, pendidikannya itu hanya SD dan SMP, bagaimana saya mengajak rekan-rekan saya di kereta api yang jumlahnya waktu itu sekitar 24.700 lebih, yang pegawai tetap ya, kan dulu semua ASN juga ini ya, itu bisa berubah. Loh sekolahnya SD itu kalau sekarang Bapak naik kereta dari stasiun Tugu itu pakai face recognition, pakai apa, dikerjakan sebaik-baiknya, mestinya bisa, asal jangan buta huruf aja ya. Pegawai kereta api nggak ada yang buta huruf. Waduh, saya kasih contoh ya, satu hari itu saya ke stasiun, naik dari sini kok, naik dari, berhenti di stasiun Blitar, subuh sampai ya, iya, ada juru langsir saya di stasiun Blitar itu, saya ajak ngobrol, harus berubah segala macam, setengah jam, saya tanya ada pertanyaan enggak, tahu jawabannya cuma apa, lo ini perubahan itu damel nopo Pak, mati enggak saya. Jadi ya dia juga enggak ngerti. Nah akhirnya yang saya coba itu saya ajarin satu persatu ya, satu persatu, ya harus sabar, habis bagaimana kalau enggak. Tapi kalau kita mau mengajarkan satu persatu kepada anak buah, setelah kita pergi, mereka itu paham apa yang harus dirubah. Kan yang harus dirubah itu ininya, mindsetnya, yang lain itu ngikuti. Nah kalau saya pikir, ada yang siapa yang nggak pernah naik kereta di Indonesia? Nggak ada lah, kalau orang Jogja pasti pernah lah ya. Nah, Pramex pun juga pernah. Nah ini saya yakin terutama yang Bapak Ibu yang usianya di atas 40 itu nggak pernah bayangkan juga kereta api itu bisa berubah seperti ini kan? Ya, nggak pernah bayangkan uang dulu ngaturnya kayak begitu dan sebagainya. Tapi faktanya bisa. Ya. Saya sudah pergi 9 tahun loh ini. Kan saya selesai dari kereta api itu 27 Oktober 2014 karena dipanggil ke kabinet. Sudah 9 tahun ya. Buktinya kereta api juga jalan aja gitu ya.
Jadi nggak kembali lagi kayak dulu begini, pakai ada calo kan, nggak ada kan? Nggak ada. Dan 70% sudah selesai sih. Setelah saya selesai itu mungkin sudah habis. 5 tahun yang lalu yang SD SMP itu sudah nggak boleh. Akhirnya saya masuk bikin peraturan minimum SLTA. Jadi yang ini dihabiskan sih, bukan diberhentikan loh. Nah, waktu itu diskusinya begini. Nah ini nih saya ingin cerita. Kalau 70% waktu itu saya berhentikan di pensiun dini, kira-kira kereta apinya jalan nggak? Nggak jalan pasti. Kan nggak ada yang bisa ngoperasikan. Anak-anak di sub ditaruh pasti nggak bisa juga, wong dia nggak ngerti operasinya. Iya betul kan? Nah gitu. Kalau pegawai Pemko DIY yang di ruangan ini loh, hari ini di pensiun dini semua, Pemkonya jalan nggak? Jalan? Masa? Nggak mungkin. Wong nggak ada wali kotanya juga jalan. Nah, ini harus dipikir loh. Yang dipikir itu begini, bagaimana kita itu memanfaatkan anak buah kita itu semaksimal mungkin. Ya memang kalau perlu dikursuskan, dikirim diklat. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Itu prinsip pertama loh Pak. Sama dengan kalau dulu ya, saya itu berpikir ya udahlah, saya anggap kayak saya ngurusin anak-anak saya yang dititipkan oleh Tuhan kepada saya. Kan kita itu yang belum punya anak siapa di sini? Coba angkat tangan. Yang belum punya anak. Ya ini saya tanya yang perempuan, kok yang laki nggak pernah punya anak. Yang punya anak istrinya. Udah. Coba saya tanya, ibu bisa milih waktu hamil itu anaknya lahir, bisa milih mungkin laki atau perempuan bisa. Tapi milih anak ini sehat atau tidak, cerdas atau tidak, baik atau tidak, bisa milih nggak? Nggak bisa, nggak ada yang bisa. Walaupun pakai in vitro, pakai teknologi, nggak ada yang bisa kalau itu. Nah, artinya apa? Ya kalau sudah ada di situ, ya coba kita kelola semaksimal mungkin. Nah, untuk bapak-bapak saya anjurkan, coba belajar sama ibu-ibu yang punya anak ini, bagaimana ngurusi anaknya dari bayi itu. Kan ya doa, ya apa, ya diurusin. Kan tapi nggak bisa milih. Anaknya ini bisa kayak apa, itu bisa milih nggak? Nggak mungkin bisa. Bapak bisa milih? Nggak bisa. Kalau pasangan hidup bisa milih Pak. Tapi kalau istri, anak nggak bisa milih. Ya, itu yang Maha Kuasa yang nitipin. Sekarang bisa milih sih, mau laki perempuan bisa kan? Kalau pakai teknologi bisa kan? Apalagi yang pakai in vitro, pasti bisa. Tapi orang ini jadi hebat atau enggak, nakal apa enggak, depends on us, tergantung kita. Ini sama.